Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat datang kembali ke kelas pengantar ilmu ekonomi. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke pertemuan kita yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 membahas tentang bab 9 ya, uang dan lembaga keuangan. Baik teman-teman, apa kabarnya semua di sini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kelas hari ini, saya ingin membahas sedikit mengenai capaian pembelajaran yang yang diharapkan akan diraih mahasiswa dalam pertemuan ke-9, yakni dalam hal uang dan lembaga keuangan. Adapun capaian pembelajaran dari bab 9 ini adalah mahasiswa diharapkan akan mengerti definisi dan ciri-ciri dari uang. Lalu yang kedua, apa saja fungsi uang dalam perdagangan. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mengetahui apa saja jenis-jenis uang sepanjang sejarah. Yang keempat, mahasiswa juga diharapkan mempunyai informasi mengenai lembaga keuangan di dalam ekonomi modern. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan mengetahui bagaimana apa itu bank sentral, bagaimana perkembangan bank sentral, tugas-tugas bank sentral, lalu penciptaan uang oleh bank umum, dan yang terakhir adalah mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Baik, rekan-rekan, seperti biasa hari ini akan kita, karena mungkin akan terpotong dengan break sholat zuhur, maka kita akan bahas sampai dengan poin ke-5, perkembangan bank sentral. Mungkin kalau sampai dengan poin ke-6 juga bisa, tugas-tugas bank sentral. Lalu kita akan break sebentar, dan kita akan lanjutkan lagi setelah sholat zuhur pada poin penciptaan uang oleh bank umum dan mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Untuk dua poin terakhir, mahasiswa diharapkan menyiapkan alat tulisnya ya, karena kita akan sedikit ada hitung-hitungan mengenai penciptaan uang oleh bank umum. Baik, kita langsung masuk saja materi mengenai uang. Siapa yang di sini tidak pernah atau tidak tahu apa itu uang? Saya rasa nggak ada ya. Teman-teman semua di sini sudah tahu, sudah pernah pegang, sudah pernah bertransaksi dan menggunakan uang. Nah, sebenarnya definisi harfiah dari uang itu sendiri apa sih? Ya, dari Wikipedia, uang ya, uang atau duit ya kalau kita sebutnya sekarang, itu adalah sebuah benda. Nah, listen, apa yang di-highlight? Yang di-highlight adalah yang disetujui oleh masyarakat. Ya, sebuah benda yang disepakati atau disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau untuk melakukan perdagangan. Ya, jadi sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah ini satu benda harus disetujui oleh masyarakat. Ya, terlepas dari nilainya, terlepas dari banyaknya bentuknya, tetapi apabila satu benda sudah disetujui oleh masyarakat atau disepakati bersama oleh seller dan buyernya atau oleh orang yang bertransaksi bahwa ini bisa menjadi alat tukar, maka itu disebut dengan uang. Baik. Lalu ada 6 syarat satu benda disebut sebagai uang. Yang pertama, uang nilainya tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Nah ini teman-teman ya. Uang 10.000 sekarang, kamu bawa 20 tahun yang lagi. 20 tahun lagi ya, kalau uang itu masih berlaku, maka nilainya tetap 10.000. Atau 10 tahun ke belakang, nilainya juga tetap 1.000. Ya, nilai dari uang 10.000, maaf. Nilai dari uang tersebut tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Kita bicara nilai, bukan daya belinya ya. Kalau daya beli 10.000 sekarang adalah satu gelas teh manis misalnya ya, mungkin di tahun 20 tahun yang akan datang itu enggak
itu hanya dapat setengah. Atau di 20 tahun yang lalu itu dapat 3 misalnya gitu ya. Nah, itu value atau daya beli dari uang tersebut mungkin berbeda. Tapi nilai intrinsiknya ya, nilai yang terdapat di dalam satuan uang tersebut tidaklah berubah, tetap 10.000. Ya, jadi poin pertama, syarat benda disebut dengan uang atau digunakan menjadi sebuah uang adalah nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu. Lalu syarat kedua adalah uang juga harus mudah dibawa-bawa, ya. Karena merupakan alat transaksi yang selalu dipakai, maka syaratnya dia harus mudah dibawa. Selain mudah dibawa, juga harus mudah disimpan tanpa mengurangi nilai. Nah, uang tersebut punya, yang kita ketahui sekarang punya beberapa bahan yang berbeda ya, teman-teman tahu ya. Ada uang koin, ada uang kertas. Nah, apapun jenis uangnya, uang tersebut haruslah mudah dibawa dan mudah disimpan tanpa mengurangi nilai. Katakanlah misalnya, kita menyimpan satu barang yang bentuknya kertas ya. Kertas, bukan kertas uang tapi kertas HVS biasa, dan itu disepakati menjadi alat tukar gitu ya. Tapi kertas HVS ini sangat fragile, kena air sedikit basah robek, gitu ya. Lecek sedikit robek. Nah, maka nilainya bisa berkurang kalau disimpan, gitu ya. Dia akan cepat sekali terjadi penyusutan. Maka benda yang seperti itu tidaklah memenuhi syarat menjadi syarat sebuah uang. Baik. Selanjutnya adalah uang haruslah tahan lama. Ya, selain mudah disimpan, dia juga tahan lama. Prinsipnya sama, ya. Ketahanan tersebut diperlukan karena durability-nya diperlukan karena uang merupakan alat tukar yang akan selalu dipakai dan terus-menerus bergulir dari satu orang ke orang lainnya, ya. Lalu yang kelima, nah ini juga poin penting bahwa uang jumlahnya haruslah terbatas. Dia tidak boleh berlebihan. Ya. Jadi uang yang ada beredar itu harus dengan jumlah terbatas. Kenapa? Prinsip kelangkaan dalam ekonomi ya. Semakin langka satu barang maka dia akan punya nilai. Kalau terlalu banyak, jumlah barang tersebut yang ada, yang tersedia ya, supply-nya terlalu banyak, maka demand-nya akan turun atau nilainya akan turun. Maka prinsip kelangkaan uang tersebut jumlahnya harus terbatas. Dan yang terakhir, bendanya harus punya mutu yang sama. Baik dia yang diproses ataupun tidak diproses. Zaman dahulu misalnya menggunakan emas, itu dianggap mempunyai mutu yang sama antara satu emas dan emas lainnya. Maka dia boleh dianggap atau boleh dijadikan uang atau alat tukar. Nah, katakanlah kalau batu kita jadikan alat tukar atau uang. Nah, ternyata kualitas satu batu dengan batu lainnya itu berbeda. Walaupun kita sebut value-nya atau nilainya itu sama, maka dia tidaklah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah uang karena mutunya tidak sama. Baik, jadi kesimpulannya teman-teman ada 6 syarat satu benda bisa dijadikan uang. Yang pertama, nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, uang haruslah mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilai. Yang keempat, dia haruslah tahan lama. Yang kelima, jumlahnya juga harus terbatas, tidak berlebihan. Dan yang terakhir, bendanya punya mutu yang sama. Baik, selanjutnya. Poin kedua adalah fungsi dari uang dalam perdagangan. Ya, the function of money. Basically teman-teman, ada 4 fungsi utama dari uang. Yang pertama, money is a medium of exchange. Uang adalah sebagai media atau melancarkan kegiatan tukar menukar ya, media untuk tukar menukar. Namanya uang adalah alat tukar, maka tujuan utama dibuatkan uang adalah sebagai alat tukar menukar, medium of exchange. Lalu yang kedua,
uang juga merupakan store of value, ya, atau sebagai alat penyimpan nilai, ya, alat penyimpan nilai. Kita tahu berapa yang kita simpan, ya, aset yang kita simpan. Dengan penyimpan nilai tersebut itu disebutkan dengan uang. Misalnya em, kita punya stok, ya. Kita sebagai satu pabrik misalnya punya stok, value of stock tersebut adalah diuangkan. Nah, itu store of value-nya, penyimpan nilai yang ada. Lalu yang ketiga, the function of money is a unit of account. Dia adalah sebagai satuan nilai, yaitu satuan ukuran yang menentukan besar nilainya berbagai jenis barang. Ya, kita tahu satu barang itu lebih bernilai dibandingkan barang lainnya karena jumlah uangnya berbeda. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang tersebut berbeda. That's what we call the unit of account. Misalnya, Ibu punya satu pulpen, ya. Ini ya, pulpen ini misalnya harganya Rp10.000. Lalu Ibu punya pulpen yang lain. Oke. Pulpen yang lain. Pulpen yang lain. Nah, pulpen yang merah ini harganya Rp20.000. Pulpen yang warna pink putih ini harganya Rp10.000. Nah, kita langsung bisa tahu pulpen mana sih yang lebih bernilai. Of course ya, kita tahu bahwa yang merah lebih bernilai daripada yang putih atau yang krem ini. Kenapa? Karena dia lebih mahal, Bu. Betul. Karena sebagai satuan nilai, dia sudah dilekatkan dengan jumlah uang yang lebih besar daripada yang ini. Makanya uang di sini akan menentukan value atau nilai dari sebuah barang. So that's what we call unit of account. Dan yang terakhir ya, fungsi dari uang sendiri adalah standard for deferred payment. Alat sebagai standar untuk pembayaran atau ukuran untuk pembayaran yang tertunda, ya. Untuk pembayaran yang tertunda itu akadnya menggunakan apa? Menghitungnya menggunakan satuan uang, ya. Misalnya kita kredit mobil misalnya, ya. Kita mengkredit mobil. Nah, harganya berapa? Harganya 100 juta. Nah, pembayarannya dilakukan secara cicilan, katakanlah ya, cicilan yang dilakukan per bulan. Per bulan dibayar berapa? Dibayar 10 juta rupiah, ya, selesai dalam 11 bulan katakanlah. 11 bulan atau 10 bulan, maaf, 10 bulan. Nah, standard of deferred payment-nya itu ukurannya ditentukan dengan jumlah nilai uang. That's what we call the function of money yang implied the standard of deferred payment. Dia mengukurnya dengan uang. Seperti itu ya. Jadi basically teman-teman ada 4 function of money atau 4 fungsi dari uang. Yang pertama medium of exchange untuk media untuk kegiatan tukar-menukar. Yang kedua adalah store of value, dia adalah sebagai alat penyimpan nilai. Yang ketiga adalah unit of account atau sebagai satuan nilai. Dan yang terakhir adalah as a standard for a deferred payment atau standar dari pembayaran yang tertunda. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Yang ketiga, kita mengenal jenis uang sepanjang sejarah. Nah, ya, jenis-jenis uang yang pernah ada sepanjang sejarah. Yang ada sekarang, yang kita gunakan sekarang, itu ada uang logam, ada uang kertas, ada plastic card, ya. Kita sudah memakai paperless ya. Kita sudah menggunakan cashless sekarang, banyak menggunakan plastic card atau electronic money atau yang terakhir cryptocurrency. Nah, sebelum kita masuk kepada jenis-jenis uang tersebut, kita masuk kepada jenis uang yang berdasarkan bahannya. Jadi zaman dulu teman-teman ya, zaman dulu sebelum adanya kesepakatan bahwa metal koin bisa dijadikan alat tukar atau uang kertas
dengan modifikasinya bisa dijadikan alat tukar, lebih dulu digunakan emas dan perak, teman-teman. Ya, pasti sudah sering dengar bahwa zaman dulu itu emas dan perak itu digunakan sebagai alat tukar. Nah, jenis ya bahannya yang digunakan adalah emas, perak, uang kertas atau uang bank atau disebut dengan uang giral dan rekening koran. So let us see the evolution of money ya. Kita lihat bagaimana perkembangan uang dari zaman ke zaman. Dulu teman-teman, zaman prasejarah mungkin ya. Jadi semua orang punya kebutuhan, semua orang punya kemampuan, tapi tidak bisa mencocokkan bagaimana caranya ini ya. Saya butuh air, saya punyanya sapi misalnya. Nah, adalah yang namanya sistem barter. Sistem barter di mana yang terjadi adalah tukar menukar barang, ya. Yang ditukar adalah barang dengan barang. Kembali lagi seperti contoh tadi, ibu punyanya sapi, teman di sini punyanya air. Ibu haus, ibu perlu air. Karena ibu tidak punya apa-apa lagi, maka kita tukar menukar antara sapi dan air. Secara value, masuk akal nggak kira-kira? Kalau kita bicara di zaman sekarang pasti aduh ya rugi lah ngapain nuker air dengan sapi. Tapi itulah yang dibutuhkan pada saat tersebut gitu ya. Maka sistem barter ini memang berjalan di cukup lama tetapi tidak terlalu berhasil ya pada zamannya. Kenapa? Ada dua masalahnya. Yang pertama, value yang ditukarkan atau nilai yang ditukarkan itu tidak sepadan seperti tadi ya. Yang kedua, mencocokkan antara kebutuhan penjual dan kebutuhan pembeli dan mencocokkan satu orang dengan orang lainnya, kebutuhannya masing-masing itu sangatlah susah. Ibu perlunya air, dia perlunya garam. Ibu nggak punya garam, ibu punyanya sapi. Kira-kira tukeran nggak sama dia? Mungkin enggak ya, dia pikir ya nggak ada untungnya untuk saya karena saya perlunya garam, gitu ya. Maka barriers atau halangan yang dihadapi oleh eee, manusia zaman dahulu ya dalam menggunakan sistem barter adalah sulitnya menemukan kecocokan antara supply dan demand kebutuhan masing-masing pelaku barter tersebut, gitu. Oke, akhirnya kaum cendekiawannya sudah mulai berpikir bahwa kita nggak bisa ini hanya tukar-menukar barang. Kita perlu perantara, ya. Perantara tersebut adalah satu barang yang kita jadikan media, yang kita sepakati sama-sama. Oke, sudah mulai masuk ya poin syarat sebagai uang. Kita sepakati bersama bahwa dia akan menjadi alat tukar. Masuklah kepada zaman emas, ya, di mana emas dijadikan alat tukar. Masuk akal? Oh iya, ternyata bisa. Emas nilainya besar. Emas, disepakati bersama itu yang paling penting bahwa kita sama-sama sepakat dia punya value maka, dia bisa dijadikan alat tukar. Nah, masalahnya emas sendiri bukanlah metal yang gampang atau yang mudah untuk ditemui, mudah untuk didapatkan ya, apa namanya, selain nilainya sangat tinggi, lalu, sulit untuk mendapatkannya dan juga dia bukanlah, apa namanya, resources yang banyak ya, yang banyak ketersediaannya, maka limitation tertentu, tersebut menyebabkan, sulitnya emas digunakan secara luas ya. Nah, tapi emas tetap digunakan menjadi alat tukar khususnya kepada kaum bangsawan ataupun kerajaan dulu ya. Karena, eee ya haruslah orang-orang yang punya kedudukan atau punya power sehingga dia punya, kekuatan untuk punya emas tersebut ya. Eee, antar wilayah, antar kerajaan dia menggunakan emas sebagai alat tukarnya, gitu. Tapi karena banyaknya, sulitnya mendapatkan emas tersebut, maka zaman menggunakan emas sebagai alat tukar tidaklah lama juga. Disepakati, bahwa kita membutuhkan bahan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih user friendly ya, yang lebih mudah untuk didapatkan.
Lalu disepakatilah yang namanya metal coin atau uang logam, ya. Di mana uang logam atau metal coin ini sampai sekarang masih ada, ya, masih kita pakai, masih digunakan di banyak negara, ya, di banyak negara. Ada beberapa negara yang sudah tidak menggunakan uang metal coin atau uang logam, tapi kebanyakan negara masih punya uang logam tersebut. Nah, tentu ada pro kontranya. Metal coin ternyata tidak bisa menyimpan dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena satuannya cukup kecil dan tidak mudah dibawa ke mana-mana. Kalau saya mau beli rumah pakai uang logam, seberapa banyak saya harus bawa, ya kan? Berapa truk gitu ya. Maka kesulitan tersebut agak mengurangi salah satu syarat atau ketentuan syarat menjadi sebuah uang, yaitu mudah dibawa-bawa. Tapi keberadaan metal coin tetap ada sampai dengan sekarang, gitu ya. Nah, metal coin sendiri cenderung diadakan untuk jumlah uang yang pecahannya kecil, ya, pecahan kecil. Setelah metal coin, kita masuk kepada zaman paper money. Paper money atau uang kertas. Sampai detik ini kita masih pakai, kita masih punya, di dompet masing-masing ada, ya. Kita pakai uang kertas. Nah, uang kertas ini menjadi jalan tengah yang sangat solutif ya untuk berbagai kalangan. Kenapa? Karena dia mudah dibawa-bawa, dia dia berdasarkan haruslah punya bahan dasar yang kuat, yang durable, yang mudah disimpan, yang juga tahan lama ya, dan dia tidak berat gitu ya. Maka paper money itu menjadi jalan terakhir yang dijadikan uang dan memenuhi semua syarat sebagai sebuah uang. Oke. Nah, tapi zaman sekarang ya, adanya paper money, adanya paper ya, itu dianggap agak kurang ramah lingkungan ya. Karena semakin banyak kertas yang kita gunakan, katanya semakin banyak pohon yang ditebang gitu ya, teman-teman ya. Maka masuklah ke zaman-zaman paperless atau cashless. Sudah menggunakan plastik card dan electronic money sebagai alat tukar, teman-teman. Ya, plastik card ini ada apa? Ada kartu ATM, ada kartu kredit dan lain sebagainya. Satu benda yang kita jadikan uang, di mana dia sebenarnya bukan alat tukarnya, tapi dia adalah media penyimpan uang. Ya, media penyimpan uang. Inside that, di dalam situ kita tahu ya, dalam ATM itu harus ada saldonya, harus ada uangnya. Kalau nggak ada saldonya, kalau nggak ada uangnya juga nggak bisa dipakai ya teman-teman ya. Maka plastic card ini menjadi satu terobosan, yaitu media penyimpan uang. Gitu. Next, yang lebih kita sering gunakan zaman sekarang adalah electronic money ya. Electronic money ini ada apa saja sih? Ada e-money misalnya, Bu. Oh iya, e-money tapi kalau masih ada kartunya masuknya kepada plastic card. Tapi electronic money adalah kita mentransfer uang, ya, melakukan transaksi dari handphone saja. Siapa di sini yang nggak pernah pakai aplikasi online shop? Ada atau Grab atau Gojek, rasanya semua sudah pakai ya. Nah, gimana bayarnya? Bayarnya menggunakan electronic money ya. Ada OVO, ada Dana, ada GoPay, ada you name it, ada Link Aja, ada apa lagi? Ya, semua electronic money tersebut ada ShopeePay, benar, ada ShopeePay. Jadi semua electronic money tersebut sudah biasa kita lakukan. Tapi lagi-lagi dia adalah media penyimpan uang, di mana walaupun uangnya itu untouchable ya, tidak bisa kita sentuh, tapi kita punya nilai di sana yang dipertukarkan. Dan yang terakhir, kita punya babnya sendiri nanti tentang cryptocurrency ya. Cryptocurrency adalah jenis uang ya, jenis alat tukar yang paling grass sekarang ya. Mata uang kripto atau cryptocurrency adalah mata uang, siapa yang pernah mendengar teman-teman sini? Oke, ya. Nanti kita akan bahas di detail mengenai cryptocurrency ini, tapi dia
Secara apa namanya? Secara general, cryptocurrency adalah mata uang yang betul-betul cashless, yang dilakukan pertukarannya cenderung ya di awal itu adalah B2B, business to business, mmm, yang mempunyai kelebihan tidak berdasarkan satu mata uang tersebut, satu mata uang sendiri. Contohnya, dia tidak, bergantung kepada currency-nya US dollar, dia tidak bergantung kepada currency Indonesian rupiah misalnya. Karena cryptocurrency adalah mata uang sendiri yang sangat universal, ya. Kenapa diciptakan cryptocurrency? Pada awalnya, cryptocurrency ini adalah sebagai alat tukar antar negara, teman-teman ya, borderless. Karena kita tahu ada perbedaan mata uang antar negara, maka diciptakanlah satu mata uang yang general, yang bisa diterima dan tidak perlu ada pertukaran currency, gitu ya. Tidak perlu ada pertukaran valuta asingnya, gitu. Itulah asal muasal terbentuknya cryptocurrency. Tapi sekarang, zaman sekarang, cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai alat investasi ya, alat investasi, dibandingkan dengan alat tukar-menukar atau alat tukar sendiri gitu ya. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Sampai di sana, ada pertanyaan teman-teman, jenis-jenis uang yang digunakan? Baik, kita lanjutkan. Poin keempat, yaitu lembaga keuangan ekonomi modern. Kita sebut ada 5 jenis lembaga keuangan dalam ekonomi modern. Yang pertama, ada pasaran saham. Yang kedua, ada perusahaan-perusahaan peminjaman. Yang ketiga, ada bank tabungan. Yang keempat, ada perusahaan asuransi. Yang kelima, ada bank umum atau bank perdagangan. Pada chapter kali ini kita akan sedikit membahas tentang bank umum, ya teman-teman. Nah, apa itu bank umum? Apa istimewanya? Bank umum adalah bank yang paling sering kita gunakan sekarang. Bank umum adalah bank tempat kita melakukan simpan pinjam. Bank umum adalah bank yang kita gunakan sebagai media transaksi yang paling sering sekarang. Sebut apa aja di Indonesia, ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Panin, Maybank apa. Hampir seluruhnya teman-teman di sini punya account di mana di bank umum, ya. Dan bank umum, sebagian besar dari bank umum sifatnya private atau kepemilikannya bukan kepemilikan pemerintah, gitu ya. Sifatnya private atau kepemilikannya swasta. Nah, apa saja keistimewaan bank umum? Yang pertama, bank umum tabungannya bisa diambil dengan cek sewaktu-waktu. Gitu ya. Anytime kita bisa mengambil dengan cek atau dengan ATM, bisa diambil kapan saja. Lalu yang kedua, keistimewaan dari bank umum, dia mampu menciptakan daya beli baru. Ya, ingat. Bank umum mampu menciptakan daya beli baru atau mampu menghapus daya beli yang ada di dalam ekonomi. Gitu ya. Jadi dia bisa menciptakan daya beli baru atau bisa menghapus daya beli yang ada di dalam ekonomi. Dan yang ketiga, bank umum memberikan pinjaman jangka pendek. Teman-teman ya, yang pinjam uang ke bank misalnya ya, bukan pinjam uang ke bank, harusnya kredit barang dengan menggunakan uang bank misalnya. Nah, pinjaman tersebut jangka pendek itu bisa dilakukan di bank umum. Baik, kalau itu tadi bank umum, bagaimana Bu dengan bank sentral? Nah, apa itu bank sentral? Siapa yang nggak tahu di sini apa itu bank sentral? Nggak tahu ya? Bank sentral di berbagai negara. Bank sentral adalah bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kestabilan lembaga keuangan
dan menjamin terciptanya tingkat ekonomi yang tinggi dan stabil. Ya, sekali lagi, bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan, bank dan non-bank, dan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Namun kalau di Indonesia sendiri kita sudah tahu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tugasnya adalah mengawasi lembaga-lembaga keuangan, gitu ya. Nah, tapi Bank Sentral pada hakikatnya tugasnya adalah mengatur, mengawasi lembaga keuangan, menjamin tingkat kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah semua bank sentral itu milik pemerintah, Bu? Ternyata enggak juga. Di beberapa negara ada bank umumnya atau bank swastanya yang dijadikan bank sentral oleh pemerintah. Ya, jadi bank umum yang mungkin besar di sana dan disepakati dia punya kualifikasi dan kualitas yang mumpuni, maka dia dipilih menjadi bank sentral. Contohnya di mana? Di Inggris, ya, Bank of England, dan di Swedia, ya. Di Swedia, ternyata bank sentralnya merupakan bank umum, awalnya dari bank umum. Nah, lalu apa sih beda kegiatan dari bank sentral dan bank umum? Ada beberapa yang harus di-highlight, teman-teman. Dalam satu perekonomian negara, hanya boleh ada satu bank sentral. Kenapa cuma satu? Ya, karena tugasnya mengawasi, tugasnya membuat tingkat kegiatan ekonomi, menjamin terciptanya kegiatan ekonomi, maka hanya perlu satu. Hanya perlu satu bank sentral yang ada di negara tersebut. Lalu yang kedua, kalau bank umum itu mostly kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta atau private. Dan yang ketiga, tujuan dari kegiatan bank sentral dan bank umum ini berbeda. Ya, kegiatan bank sentral itu tujuannya dan bank umum itu berbeda. Apa tujuan dari bank sentral? Karena bank sentral punya authority, punya kekuasaan untuk mencetak uang. Ya, dia punya kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan uang logam. Maka dari semua bank yang ada di satu negara, yang nyetak uang itu siapa? Yang cetak uang cuma bank sentral. Gitu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, authority untuk mencetak uang kertas dan uang logam atau disebut dengan uang kartal ada di bank sentral. Oke, mari kita lihat secara detail apa saja tugas-tugas dari bank sentral di satu negara. Yang pertama, bank sentral adalah bank kepada pemerintah. Anggaran negara, anggaran pemerintah itu adanya di mana? Di bank sentral. Ya, di Indonesia berarti ada di Bank Indonesia. Yang kedua, bank sentral adalah bank kepada bank umum. Pinjamannya bank umum, operasionalnya bank umum, reserve-nya bank umum adanya di mana? Di bank sentral. Oke. Yang ketiga adalah mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Ya, tugasnya adalah sebagai dewan pengawas kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan. Ya, lalu yang keempat juga sebagai dewan pengawas atau mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri. Teman-teman, penyimpan valuta asing itu ada di Bank Indonesia. Maka untuk mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri itu tugasnya Bank Sentral. Dan yang paling utama, Bank Sentral tugasnya adalah untuk mencetak uang ya dan menjamin agar uang yang beredar itu cukup tersedia. Ya, sekali lagi, Bank Sentral, maaf, tugasnya untuk mencetak uang dan menjamin agar uang cukup tersedia. Coba teman-teman lihat di sini. Ada 3 gambar bank sentral, maaf. Bank sentral yang ada di sini. Ini bank apa yang paling kiri? Baik, ini bendera apa? Bendera Amerika ya. Di USA atau United States of America, bank sentralnya disebut dengan the Fed atau Federal Reserve ya. The Fed or Federal Reserve adalah salah satu bank umum yang paling powerful. Maaf,
adalah salah satu bank sentral yang paling berpengaruh di dunia. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara adidaya, maka bank sentralnya sangat-sangat mempengaruhi bank sentral lainnya yang ada di dunia, ya. So this is the Fed or Federal Reserve. Dia punya suku bunga juga akan mempengaruhi suku bunga negara-negara lainnya, gitu ya, secara tidak langsung. Lalu yang kedua yang di tengah ini teman-teman, bendera apa? Bendera Inggris. Ini namanya Bank of England ya, atau bank sentral negara Inggris. Nah, Bank of England seperti tadi saya katakan bahwa Bank of England ini berawal dari bank swasta, teman-teman, atau bank umum yang dijadikan pemerintah menjadi bank sentral. Sedangkan yang paling kanan ada bank kita ya, Bank Indonesia. Siapa yang nggak tahu, harus tahu semua ya. Bank Sentral Negara Indonesia adalah Bank Indonesia ya. Tugasnya untuk mencetak uang, mengawasi kegiatan-kegiatan bank umum, mengawasi kegiatan perdagangan di luar negeri. Ini dia yang namanya Bank Indonesia. Baik, teman-teman, sampai dengan ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, seperti tadi saya katakan, kita break dulu. Kita akan break sholat zuhur. Kita akan kembali lagi pukul 1.30 ya. Pukul 1. Pukul 1 kita akan kembali lagi melanjutkan ke beberapa poin setelah ini. Baik teman-teman, saya sudah memasukkan tugas ya. Kita ada tugas secara individu. Tugas individunya adalah membuat profil mengenai bank sentral yang ada di dunia. Ya, teman-teman buat profil bank yang bank sentral yang ada di dunia. Masing-masing tugasnya sudah saya put dalam portal. Dan masing-masing mahasiswa mendapatkan negara yang berbeda. Ya, saya sudah tulis sesuai dengan absensinya. Maka Anda silahkan absen nomor berapa. Misalnya nomor 1, Bank Sentral Negara Inggris misalnya ya. Yang nomor 2, Bank Sentral Negara Brazil misalnya gitu ya. Jadi silahkan Anda buatkan profil dari bank sentral negara tersebut, ceritakan ya, ceritakan apa saja plus minusnya, bagaimana peraturannya dalam negara tersebut. Ceritakan profil, buat dalam PPT. Ya, nggak usah banyak-banyak, 3 slide sudah cukup untuk nanti digabung dalam kelompoknya yang kemarin ya, dan boleh dipresentasikan di kelas. Baik, kalau begitu saya tutup dulu sampai di sini. Kita berjumpa lagi setelah break. Kita berjumpa kira-kira setengah jam lagi ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.